Saudara yang budiman, saya Romo Emmanuel Prasetyono CM. Saya bersama dengan Komsos Paroki Kristus Raja Surabaya, bersama dengan Seksi Kerawam, Kerasulan Awam, dan Hak Hubungan Antaragama dan Kepercayaan, dengan bangga kami mau mempersembahkan konten Tuah Keberagaman. Saudara-saudari, keberagaman adalah sebuah keniscayaan dalam hidup kita bersama yang sangat beragam, dari aneka macam suku, bahasa, agama, kepercayaan, pola hidup, dan lain sebagainya. Maka keberagaman adalah sebuah kekayaan yang bukan hanya sekedar menerima perbedaan, tetapi melihat betapa kita masing-masing memiliki keunikan dan potensi-potensi yang bisa kita persembahkan untuk kehidupan bersama. Nah, saudara-saudari, sebentar lagi dalam rangka merawat keberagaman ini, kami akan mengunjungi Vihara Dhammajaya yang berada di sekitar Surabaya wilayah barat dalam rangka menyambut Hari Raya Waisak sebagai hari besar umat Buddha. Merawat keberagaman berarti juga memahami perbedaan sebagai sebuah kekayaan dan keunikan. Sebentar lagi kami akan berangkat menuju ke vihara bersama-sama dengan Seksi Kerawam dan Hak serta teman-teman Komsos dari Paroki Kristus Raja Surabaya. Selamat pagi, Pak. Ya, ibu-ibu. Jadi saya bersama dengan ibu-ibu ini dari tim Kerawam dan Hubungan Antaragama Kepercayaan dari Paroki Kristus Raja Surabaya. Kami bersama-sama akan berkunjung ke Vihara Dhammajaya bersama Pak Haryanto dari bidang kerasulan umum. Ya. Ibu-ibu, mari kita segera berangkat ya. Ya. Baik.
Hadirin kami persilakan untuk duduk. Langsung. Ya. Sekali lagi selamat datang kepada rombongan Paroki Kristus Raja, dan kami sangat berterima kasih dan merasa terhormat untuk menerima kunjungan dari teman-teman Paroki Kristus Raja ke wihara kami Dhamajaya. Sebelumnya saya akan perkenalkan dari kami ya, Romo Widya selaku Romo Pembina di Wihara Dhamajaya, Bapak Lianto Sugama selaku Ketua Yayasan di Wihara Dhamajaya ini, terus kemudian ada Bapak Herman dan Subandi sebagai upacarika di tempat kami. Upacarika itu mungkin tadi sempat dijelaskan oleh Romo Widya, calon pandita ya. Dan yang pakai baju kuning batik ini adalah ibu-ibu Wandani ya, kalau kami bilang itu wanita Theravada Indonesia. Kebetulan kami ini kan sektenya Theravada, jadi ibu-ibu ini punya satu organisasi namanya Wanita Theravada Indonesia ya. Dan beberapa juga pengurus daripada wihara kami di belakang yang pakai seragam putih, agak ada batik-batiknya sedikit di atas itu ya. Dan beberapa umat juga yang sempat hadir pada kesempatan siang hari ini ya. Mungkin tidak berbasa-basi karena mohon maaf juga tadi ada sedikit miss, jadi kami persilakan kepada teman-teman paroki untuk bisa take lead ya, untuk istilahnya acara pertemuan pada kesempatan siang hari ini ya. Kami persilakan. Terima kasih Romo Irwan, Romo Widya, Bapak Ibu semuanya, para pengurus Wihara Dhamajaya maupun umat yang hadir. Saya mengucapkan terima kasih juga, kami telah diterima dengan baik. Mungkin saya langsung aja perkenalkan dari anggota kami. Jadi saya sendiri sebagai Ketua Bidang Kerasulan Umum di Paroki Kristus Raja. Kami didampingi oleh Romo Emmanuel Prasetyono sebagai romo rekan yang memang kita punya kepedulian dalam bersilaturahmi dengan umat beragama yang ada di Indonesia. Dan ini berupa program kerja kami memang untuk tahun ini. Jadi pada saat Imlek kemarin kami juga berkunjung ke Kelenteng Bunbyo. Sebetulnya hari raya Nyepi kemarin itu kami juga mau ke Pura juga, tapi karena ada suatu hal, kebetulan Romo dan saya juga kena COVID waktu itu, jadi akhirnya tertunda. Nah, program berikutnya ya Waisak ini kami berkenan diterima dengan baik di Wihara Dhamajaya. Kemudian saya perkenalkan Romo Prasetyono sebagai Romo rekan yang memakai baju batik dengan kolar putih. Kemudian Bu Teresia Tuti sebagai Ketua Seksi Kerasulan Awam. Jadi Seksi Kerasulan Awam ini yang sering berhubungan dengan kelompok-kelompok lintas agama, kelompok organisasi kemasyarakatan dan di pemerintahan. Kemudian kalau tadi Pak Irwan mengatakan ada Ibu Theravada Indonesia ya, di kami juga ada namanya WKRI Pak, Wanita Katolik Republik Indonesia. Nah kebetulan yang pakai baju merah ini ibu-ibu WKRI-nya. Ya jadi memang WKRI ini sebagai anggota organisasi kemasyarakatan. Mungkin kalau di umat lain Ibu Fatayat NU atau Ibu Aisyah Muhammadiyah seperti itulah, mereka organisasi yang sudah lama juga. Kemudian ada Pak Murdani sebagai Ketua Seksi HAK Hubungan Antar Kepercayaan, juga Pak Sudarto anggota HAK, dan Bu Titik sebagai Kerawam, juga Pak Agus sebagai anggota Kerasulan Awam. Nah, terus kami didampingi oleh teman-teman dari Komsos yang meliput semua acara kami Pak. Karena memang sejak masa pandemi ini semua peribadatan baru aja kita mulai offline lagi ya. Tapi sebelumnya itu kita online dan mereka ini yang meliput dari teman-teman Komsos. Sebetulnya kemarin pada saat sebelum kami hadir, saya juga sempat komunikasi dengan Romo Irwan. Kami sebenarnya ingin menghadirkan kelompok paduan suara juga, tapi karena mereka kebetulan ada tugas di tempat lain dan mendadak, ya mungkin nanti kesempatan berikutnya bisa kami sama-sama mengadakan event bersama lagi.
Ya mungkin dari saya itu aja. Terima kasih. Saya kembalikan ke Romo Irwan. Ya, terima kasih Pak rekan Haryanto. Baik, untuk tidak berlama-lama, kita memasuki untuk yang acara puncak ya, Bapak ya. Kami persilakan karena sebetulnya lebih ke teman-teman paroki sih, idenya seperti apa, anunya. Silakan Romo. Selamat siang semuanya Bapak Ibu yang saya hormati. Baik, saya bisa mengundang Romo Widya untuk bersama dengan saya duduk di sebelah. Jadi begini, jadi kami ini selain bagian dari Paroki Kristus Raja Surabaya, kami juga mengemban misi merayakan dan menghormati keberagaman. Keberagaman sebagai sesuatu yang kita lihat saling memperkaya, bukan sekedar mengakui perbedaan, tetapi juga melihat bahwa dalam setiap perbedaan itu selalu ada potensi kekayaan, karisma, spirit yang bisa kita sumbangkan untuk indahnya hidup bersama dalam keberagaman. Ide dasarnya begitu ya. Nah, itu hanya mungkin kami laksanakan, kami jalani ketika kita saling bertemu seperti sekarang ini, seperti ketika saya menyentuh Romo Widya, satu sentuhan persaudaraan yang hanya mungkin kita alami keberagaman persaudaraan ini kalau kita bertemu. Orang mengatakan bersilaturahmi ya. Dan ini sebagai ajang kami bersilaturahmi. Dan kami menggagas sebuah dialog yang ingin memahami ya. Jadi lebih ke pemahaman. Kalau saya secara pribadi, ajaran-ajaran Sang Buddha itu sudah sangat familiar. Saya cukup lama menggeluti, membaca dan merenungkan. Tapi karena ini juga akan ditayangkan, kami tayangkan persis pada hari raya Waisak tanggal 16, sehingga ini akan ditonton oleh umat Katolik Kristus Raja, maka penjelasan-penjelasan dari Romo Widya nanti juga akan dinikmati oleh umat Katolik Kristus Raja. Maka mohon izin perkenankan di antara kami ada beberapa hal yang bertanya tentang Waisak. Jadi gagasan besarnya kita tidak akan masuk ke detail yang sangat dalam, tetapi gagasan dasarnya adalah bagaimana pesan-pesan Sang Buddha, pesan-pesan teman-teman dari para Buddhis dalam menghayati Waisak ini dan kontribusinya untuk keberagaman hidup di Indonesia. Saya tahu persis ada banyak nilai-nilai universal yang disumbangkan oleh Sang Buddha untuk kehidupan pada umumnya. Tetapi baiklah, biar teman-teman dari pihak Kristus Raja sendiri yang mengajukan pertanyaan, karena memang saya sudah meminta beberapa orang untuk mempersiapkan, begitu Romo ya. Jadi orang Jawa bilang medar kawruh. Jadi membuka rahasia kebijaksanaan dari Sang Buddha dan nilai-nilai universalnya. Yang pertama saya minta Bu Titi, boleh Bu Titi maju di sini juga boleh. Terima kasih Romo. Terima kasih untuk kesempatan dan waktu yang diberikan. Ada beberapa pertanyaan dari saya. Yang pertama adalah bagaimana sebetulnya sejarah latar belakang perayaan Waisak yang besok akan diadakan tanggal 16. Lalu yang berikutnya, apakah latar belakang sejarah ini sama untuk tiap-tiap aliran dalam agama Buddha? Andai ada, perbedaannya di mana? Letak perbedaannya di mana? Lalu yang berikutnya, apa dampak perbedaan itu bagi bentuk-bentuk ritual dan penghayatan dalam aliran tersebut? Ya, saya akan berusaha menjawab sesuai dengan kemampuan pengetahuan saya. Tadi pertanyaan yang pertama, kalau tidak salah, sejarah asal mulanya perayaan Waisak. Selama ini saya jujur aja
Kita tidak tahu kapan itu Waisak dimulai. Saya belum dapat membaca pengetahuan ini, karena kita umat Buddha ini sudah terbiasa, sudah mengetahui bahwa kalau kita merayakan Waisak itu, kita merayakan 3 peristiwa yang terjadi pada Sang Buddha, yaitu hari lahirnya, hari mencapai penerangan sempurna, dan hari parinibbana. Parinibbana artinya wafat. Itu tanggal, bulan sama, tahunnya berbeda. Maka daripada itu, kalau kita merayakan Waisak, kita merayakan 3 peristiwa, sebab ada 7, tapi yang paling utama itu 3 yang sama kejadiannya. Yang kedua tadi? Yang kedua adalah apakah latar belakang sejarah ini sama untuk tiap-tiap aliran dalam agama Buddha? Kalau Ibu tanya aliran agama Buddha itu aliran agama Buddha yang di mana? Oh, Pertanyaan saya, apa di Surabaya atau di dunia? di Surabaya, Romo. Surabaya. Ini agak panjang sedikit. Di Surabaya nih aliran agama Buddha itu banyak yang diakui oleh pemerintah. Ada Buddha Maitreya, ada Buddhayana, ada Buddha Nichiren Shoshu Jepang, ada lagi Tridharma, kelenteng itu Tridharma, semua mengakui beragama Buddha. Tapi itu hanya berlaku di Indonesia, tidak berlaku di dunia. Kalau di dunia ini agama Buddha hanya ada 3 majelis, 3 aliran, yaitu Mahayana, Tantrayana, dan Theravada. Ini para bikunya. Jadi para biku ini saya tidak tahu persis apakah tiap tahun ada pertemuan, tapi ini ada seperti kongres para biku sedunia. Itu sah, dan berapa tahun yang lalu pernah datang ke Mendut Borobudur. Itu Bantepannya sampai pas catat 2 pesawat atau 3 pesawat angkut rombongan itu. Itu dari berbagai. Jadi kalau mau tahu Tantra itu ya dari Tibet itu, kalau Mahayana itu latar belakang dari tradisi Tionghoa, kalau Theravada ini daerah seperti Thailand, Sri Lanka itu Theravada. Theravada ini lebih asli turunan Sang Buddha. Kalau Mahayana sudah campur kebudayaan dari, makanya kalau masuk ke wihara Mahayana itu kita bisa melihat ada Kuan Im, ada Buddha Amitabha. Itu ya itu urusan mereka lah, kita tidak ngerti. Tetapi ajarannya semua sama, tetap berdasarkan kitab suci Tripitaka. Yang ketiga tadi habis. Yang ketiga adalah yaitu tadi perbedaannya sudah terjawab. Kalau memang ada perbedaan, di mana letak perbedaannya? Yang terakhir, Romo, apakah ada dampak perbedaan bagi bentuk-bentuk ritual dan penghayatan dalam aliran tersebut? Kalau kita jujur aja, meskipun kita di Surabaya ini beda-beda, ada Maitreya, ada Mahayana, Tantra, apa semua, kita punya ada satu kumpulan, kita bersatu dalam penyuluhan agama Buddha dan sering mengadakan pertemuan. Kita tidak terlalu mengikut campuri rumah tangga orang. Mereka mengaku agama Buddha sampai di mana tradisi mereka, kepercayaan mereka, kita tidak ngurusi. Karena kita tidak mencari perbedaan. Kita mencari persamaan sehingga kita bisa bersatu. Kalau cari perbedaan itu tidak bisa bersatu sudah. Bisa jadi rame. Jadi saya datang, dan saya juga berusaha bagaimana saya bisa masuk ke tempat mereka memberikan pelajaran Dhamma. Soalnya Dhamma itu universal, bisa diterima dimanapun juga. Hanya tradisi. Jadi boleh saya tambahkan, agama Buddha ini kebanyakan terbungkus oleh tradisi. Dan pada umumnya orang, baik itu umat Buddha maupun di luar umat Buddha, beranggapan agama Buddha ya tradisi itu. Pada tradisi itu bukan ajaran Sang Buddha. Itu berkembang sesuai dengan kebudayaan, di mana agama Buddha itu berkembang. Kita lihat contoh aja, patung Buddha. Patung Buddha di Thai sama patung Buddha di Borobudur itu sudah beda jauh. Kalau Thai itu ini muncung.
Kalau Borobudur, ini versi Borobudur, patungnya dari Thai, tapi kita minta buat versi Borobudur karena kita di Indonesia. Persis versi Borobudur. Jadi kita umat Buddha tidak pusing. Makanya kalau ada main film patung Buddha itu gelinding diinjak di apa, enggak, itu lambang kok. Lambang. Hanya simbolis saja supaya kita hanya mengingat kepada Sang Buddha. Saya kira cukup, kalau ngomong nanti enggak stop. Bu Tuti, apa sudah cukup? Sudah cukup. Ya, Terima jadi, kasih Romo. Di mana-mana ya, juga termasuk dalam Kristianitas, kekatolikan, perkembangannya sangat dipengaruhi oleh tradisi, latar belakang budaya, gaya hidup ya. Tetapi hal-hal mendasar sama ya. Bu Tuti sudah cukup? Sudah. Saya kira Bu Tuti, silahkan mikrofonnya bisa dipindah. Boleh berdiri di sini Bu, biar kelihatan kamera. Ya. Terima kasih Romo. Tadi disampaikan bahwa ada simbol-simbol ya Romo. Saya merasakan ada kesamaan di gereja kami. Begitu saya melihat atau masuk di ruangan ini, saya langsung terkesan, oh ini pasti adalah rumah ibadat saudara-saudara kita yang beragama Buddha. Begitu juga kalau misalnya Romo masuk ke dalam gereja kami di Katolik, pasti juga melihat suasana, oh ini adalah gereja umat Katolik. Karena banyak lambang-lambang, ornamen-ornamen yang membawa satu ciri khas. Saya juga melihat demikian di ruangan ini, rumah ibadat ini. Romo, apakah kami bisa dijelaskan ornamen-ornamen apa yang ada di ajaran Buddha, yang juga simbol-simbol apa yang bisa membawa konsentrasi kita dalam beribadat, dan saya yakin pasti banyak maknanya dan mendalam. Mohon Romo untuk dijelaskan. Dan ini kan menjelang Hari Raya Waisak, apakah ada ornamen-ornamen atau simbol-simbol khusus yang digunakan pada saat kita perayaan Hari Waisak? Itu Romo. Terima kasih. Ya, pertanyaannya kelihatannya singkat, tapi banyak ditanyakan. Saya jadi bingung mau beri jawaban dari mana dulu. Kalau tadi Ibu masuk, saya mulai dari belakang dulu. Belakang Buddha Rupang itu ada apa? Belakang patung Buddha ada bendera. Bendera ini boleh dikatakan bendera internasional. Jadi di Thailand, di Burma, di Sri Lanka juga menggunakan lambang bendera. Kalau ada yang membawa bendera ini, kita sudah tahu ini bendera Buddhis, lambang Buddhis. Jadi kalau ditanyakan apa sih lambang bendera ini, dia di situ ada 5 warna. Ini melambangkan sinarnya Sang Buddha. Jadi sinar Sang Buddha. Sang Buddha itu waktu hidupnya badannya bersinar. Nah, bendera ini muncul itu tahun 1980-85. Ini dari Sri Lanka. Saya lupa siapa yang mentokohnya, tapi sekitar itu munculnya. Ada 5 bendera. Kalau kita lihat pertama itu adalah biru. Biru itu melambangkan rambutnya Sang Buddha. Itu melambangkan bakti. Setelah merah ada kuning. Kuning, biru kuning ya, biru tadi bakti, kuning nomor 2. Kuning itu melambangkan kulitnya Sang Buddha. Jadi kulit Sang Buddha bersinar kuning seperti kemasan kalau dilihat. Itu melambangkan kuning itu kebijaksanaan. Kebijaksanaan. Kalau tidak salah merah ya. Merah itu melambangkan darah Sang Buddha. Itu melambangkan cinta kasih. Yang ketiga warna putih. Itu melambangkan kesucian. Itu melambangkan tulang dan giginya Sang Buddha. Sedangkan jingga itu melambangkan telapak kaki dan telapak tangannya Sang Buddha. Itu melambangkan
semangat, semangat. Nah, 5 dari itu lagi deh campuran itu Prabawara, kalau tidak salah bahasa Pali itu disebut sangat bersinar atau sangat cermelang, yang 5 kecil ini. Nah, itu ada artinya. Lalu kalau patung Buddha ini kan hanya sudah lambang. Kita umat Buddha itu sembahyang tidak minta pada Buddha Rupang, tidak minta patung. Mungkin kalau umat Buddha yang baru belajar kurang mengerti bisa-bisa aja karena masih terpengaruh oleh tradisi orang tua mereka. Mereka kan belum mengerti Dhamma. Tetapi agama Buddha tidak pernah minta kepada patung. Patung ini lambang. Lambang kebijaksanaan, lambang kesucian yang patut kita panuti, patut kita contoh sebagai tuntunan hidup kita. Ini patungnya secara singkat. Terus kalau kita lihat ada lilin. Saya kira lilin semua tahu memberikan penerangan. Akhirnya lilin itu habis. Kita sebagai manusia hidup harus rela berkorban, memberikan bantuan kepada orang di sekitar kita. Seperti memberikan sinar pada lilin. Kita pakai dupa. Pakai dupa itu melambangkan wangi-wangian. Harumnya dupa hanya bisa mengikuti arahnya angin. Tapi harumnya kebaikan, nama orang kebaikan itu akan melawan arah angin kemanapun bisa dirasakan. Biasanya ada air juga di meja ini. Air itu melambangkan kesucian. Tapi kita juga harus mengikuti sifatnya air. Air itu lemah lembut. Tapi di dunia ini tidak satu pun benda yang bisa mengalahkan air. Besi pun kalau direndam air jadi karatan habis. Kalau kita bisa lemah lembut, mengalah, menyesuaikan diri kemanapun kita pergi, kita adalah orang kuat. Dengan kata lain, Sang Buddha itu mengajarkan kepada kita yang perlu kita kalahkan adalah diri kita sendiri. Mengalahkan 1000 orang bukan orang kuat, ajaran Sang Buddha. Tapi mengalahkan diri sendiri itulah orang yang paling kuat dalam kehidupan ini. Saya kira cukup dulu Bu, nanti kepanjangan. Saya bisa jadi lupa kalau ngomong. Hah? Oh, bunga. Bunga ini pelajaran agama Buddha yang paling tinggi. Ketaunya sederhana. Tadi saya baru ceramah kok membahas ini. Ya semua orang tahu bunga itu kekal dan abadi. Kalau kita pertama kali melihat bunga seperti gini, kita kan tertarik. Istilahnya dengan kata bahasa umum kita bisa jatuh cinta. Tapi cinta kita ini apa kekal? Apabila bunga ini berubah, bunga ini akan berubah. Tidak ada yang kekal di dunia ini. Makanya saya tadi waktu saya ceramah, kita ini lucu. Saya tanya tadi, Romo Bandi, suka makan apa? Apa paling enak dimakan? Kalau saya makan soto enaknya luar biasa, saya akan senang. Betul? Betul. Makan soto. Lapar Pak, enak Pak. Sudah? Siang saya kasih soto lagi. Nanti malam saya kasih soto lagi. Besok saya kasih soto lagi. Jadi apa? Melenger. Yang berubah apanya? Sotonya nggak berubah kok, enak kok. Kita punya pikiran, manusia ini bisa diam. Pikirannya selalu berubah. Inilah lambang kehidupan. Jadi lambang kehidupan. Kedua, bunga ini masih segar, letaknya di meja. Dihormati. Kita masih muda, masih punya kedudukan, dihormati anak, dihormati keluarga. Coba kita sudah layu, udah dipakai, pasti tersingkirkan. Kita sebagai umat Buddha harus mengikuti lama, harus siap menghadapi kenyataan ini. Selalu berubah. Ya cukup, saya kira cukup di sini, nanti panjang. Ada? Oh, nanti kita tanggal 16 ini ada perayaan Waisak. Perayaan Waisak ini diawali nanti Pradasikna. Keliling wihara ini dibawa sebanyak 3 kali sambil membawa persembahan buah, bunga dan lilin. Ini juga lambang yang saya ucapkan tadi.
kita persembahkan di depan altar Sang Buddha sebagai ungkapan terima kasih kita, bakti kita kepada Sang Buddha yang telah memberikan pelajarannya kepada kita semuanya, sehingga kita bisa mengatasi hidup ini, mengatasi segala kesulitan hidup kita ini. Jadi sebagai ungkapan terima kasih lah, memberikan penghormatan 3 kali memberikan penghormatan. Kita kalau Theravada tidak punya acara yang jelemit-jelemit itu enggak. Sangat sederhana. Beda dengan versi Mahayana atau Tantra, itu lebih banyak. Ya, Theravada agak termasuk Indonesia ini termasuk agak banyak. Kalau di Thai atau Sri Lanka bisa lihat di Indonesia jadi lucu. Upacara kematiannya mereka lucu, lihat kita punya terlalu ruwet. Bagi mereka simple. Jadi upacara. Itu bedanya. Cukup? Terima kasih Romo. Ya. Terima kasih Romo. Cukup banyak persamaan ya Bu ya. Kita Betul, ada warna-warna liturgi. Betul. Ya. Kami di gereja peribadatan sangat memakai bunga-bunga. Beberapa ibu-ibu ini ahli merangkai bunga. Juga persembahan ya Romo. Iya, persembahan. Ya. Rangkai bunga itu booming-an tuh. Hobinya gitu. Saya dilapor, siap Pak Widya, saya atur bunga di altar ya, silakan. Kadang-kadang kita lombakan Pak, ibu-ibu ini untuk kursus merangkai bunga. Lalu dupa wewangian ya, hari-hari besar kita selalu memakai Katolik itu. pakai dupa juga ya. Dupa sangat kental itu pada hari-hari besar. Betul. Ya. Ya cukup banyak lilin. Lilin itu sangat vital bagi kami. Simbol vital ya, terang dunia. Bu Tuti, ada tambahan? Terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Pak Haryanto, saya persilakan giliran Pak Haryanto. Tadi Romo Widya cukup banyak menyebut dhamma ya, dhamma ajaran-ajaran itu ya. Nanti bisa dijabarkan lagi. Tapi sementara saya berikan waktunya ke Pak Haryanto dulu. Silahkan. Ya, Romo, mungkin pertanyaan berikutnya, apakah nilai universal yang diajarkan oleh Sang Buddha yang berguna bagi semua umat manusia itu bisa juga diimplementasikan dalam nilai-nilai keagamaan lain? Nah, nilai-nilai universal yang diajarkan oleh Sang Buddha, saya yakin bisa diimplementasikan gitu Romo, di dalam mungkin ajaran agama-agama lain. Nah, kira-kira kontribusi apa Romo yang sudah diberikan umat Buddha kepada kehidupan beragama masyarakat yang ada di Indonesia? Ajaran yang lebih universal itu yang bisa diterapkan di dalam kehidupan antar umat beragama di Indonesia. Terima kasih. Saya pertanyaan ini kelihatannya sederhana, tapi saya jujur aja untuk menjawabnya ya saya harus transparan sedikit. Kalau mau menanya lebih mendalam, saya akan menjelaskan. Sang Buddha manusia biasa. Tapi manusia biasa yang telah berjuang sampai pernah lebih dari 500 kelahiran. Untuk apa? Untuk menyempurnakan 10 paramita. Apa itu paramita? 10 sifat luhur sempurna. Mau jadi seorang sama Sang Buddha ini harus bertekad dulu. Bertekad kepada siapa? Kepada seorang sama Sang Buddha pada zaman dulu sekali, mungkin jutaan tahun yang lalu, dengan seorang Buddha, kalau tidak saya salah, Tanhankara. Sedangkan Buddha Gautama dulu seorang pertapa yang disebut pertapa Sumedha. Dia berikrar di depan Buddha Tanhankara di Pangkara untuk bertekad mau menjadi seorang sama Sang Buddha. Bertekad itu tidak boleh sembarangan seperti kita mau bertekad, tidak bisa, ada syaratnya. Dia seorang laki-laki. Pada kesempatan hidup itu dia bisa mencapai kebudaan, tapi dia tidak mau. Karena cita-citanya menjadi seorang sama Sang Buddha itu Buddha tingkat yang paling tinggi. Buddha itu banyak. Nah, disitulah dia berjuang lahir mati untuk menyempurnakan 10 sifat luhur sempurna.
Kalau ini sempurna, baru dia bisa menjadi seorang sama-sama Buddha. Karena nanti di bawah pohon Bodhi dia bermeditasi, itu digoda oleh mara, penggoda, dia punya yang melindungi dia tuh ya ini, 10 paramita. Cinta kasih sempurna. Tidak punya kebencian. Kalau perlu badannya dikasih, dikasih. Hidupnya. Tidak, kesabaran sempurna. Tidak pernah marah. Sang Buddha tidak akan marah. Harus sempurna. Nah itu bedanya di situ. Nah jadi di dalam agama Buddha bedanya itu apapun yang terjadi pada kehidupan kita itu adalah hasil perbuatan kita sendiri. Bukan disebabkan oleh mungkin ditentukan oleh Tuhan. Karena menurut pengalaman saya, renungan saya kadang-kadang tidak cocok dengan kehidupan sehari-hari. Contoh, banyak orang mengatakan hidup ini manusia bisa berencana, tapi Tuhan yang menentukan. Segala sesuatu kita inginkan tanpa seizin Tuhan tidak bisa tercapai. Bagi kita umat Buddha ini tidak benar, tidak cocok lah. Karena apa? Seseorang mau memperkosa seorang wanita pun berusaha, mau mencuri pun berusaha. Kalau berhasil, siapa merestui itu? Ini kita kan pakai pengertian. Di situ banyak hal-hal bagi kita tidak cocok, tidak cocok. Seorang wanita yang tidak salah-salah diperkosa, sudah diperkosa hamil lagi, punya anak lagi. Katanya Tuhan ada di mana-mana. Apa yang kita inginkan, apa yang kita rencanakan tanpa setuju Tuhan. Nah, dalam agama Buddha ini tidak cocok. Nah, maka daripada itu Tuhan itu suci, Tuhan itu tujuan. Kalau kita mengatakan cinta kasih Tuhan, cinta yang mana? Seorang pemuda cinta kepada seorang pemudi, seorang ibu cinta kepada anaknya, apa sama cinta mereka? Kalau cinta pemuda itu pamrih, tapi cinta seorang ibu terhadap anaknya itu memberi. Jadi agama Buddha jangan cerita Tuhan, kita belum levelnya. Kenapa? Karena cerita rasa durian aja kita tidak bisa menceritakan kepada orang lain, agar orang itu bisa merasakan rasa durian. Tetapi kalau dia sudah makan durian itu, tidak perlu diceritakan. Dia akan, begitu juga Tuhan dalam agama Buddha, tujuan. Apabila kita mencapai Tuhan dalam agama Buddha, kita tidak perlu cerita. Bagaimana seseorang yang sudah tidak punya keinginan lagi dalam batinnya, bagaimana rasanya, dia sendiri yang tahu. Saya kira cukup ya, mudah-mudahan. Ya maaf kalau saya punya kata-kata ini agak enak, karena itulah perbedaan kita yang saya harus ungkapkan. Silakan Romo, tanggapi. Saya punya. Terima kasih Romo. Agak gak enak, bagi saya sangat nikmat Pak. Dan bukan hal yang baru bagi saya, karena saya sangat memahami. Tetapi hal yang menurut saya bagus ya untuk kita petik ya, bahwa kitalah yang paling bertanggung jawab atas perbuatan kita. Kita itu pemilik perbuatan kita. Maka kitalah yang paling bertanggung jawab atas perbuatan kita. Dan dosa kita adalah seringkali kita memperalat nama Tuhan untuk kehendak kita. Bukan begitu Pak Romo ya? Soal gini, saya paling tidak setuju. Dijodohkan, ini sudah kita jodoh sudah kehendak Tuhan, kita berdua jadi suami istri. Wah, indahnya luar biasa. Sudah cekcok, kita cerai. Ini sudah kehendak Tuhan, kita cerai. Tuhan jadi masalah. Kesalahan sendiri tidak mau dicari. Banyak kejadian begitu. Itu saya paling dasar cari kambing hitamnya Tuhan. Jadi Tuhan tuh jadikan opo. Semudah gitu loh ucapannya. Itu saya nggak setuju. Saya kira Romo Widya sangat menjawab Pak ya. Iya. Karena yang tadi kita tanyakan adalah nilai-nilai universal. Iya. Karena ketika kita bicara soal nilai, kita melepaskan bentuk embel-embel ya, agama apapun, tetapi karena itu menjadi nilai, menjadi sesuatu yang sangat berarti dan memberi panduan bagi perilaku kita. Kami ada pertanyaan terakhir ya.
terakhir dari Pak Murdani. Terima kasih Romo waktu yang diberikan pada saya. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang perlu saya tanyakan pada Romo, singkat Romo, apa pesan Romo dalam rangka perayaan Hari Raya Waisak bagi kehidupan keberagaman di Indonesia saat sekarang ini? Terima kasih Romo. Jadi ini videonya akan ditonton banyak orang, Pak. Jadi pesan untuk kita semua, pesan dari umat Buddha, pesan dari Sang Buddha sendiri, inspirasi untuk kita semua. Silahkan, Pak. Iya, kalau tema Waisak tahun ini, kalau tidak salah ini moderasi beragama mencapai kedamaian dunia, kalau tidak salah. Saya ada catat, menjaga kedamaian dunia, kedamaian, moderasi. Nah, itu kan kekerasan. Kita kan beragama Buddha itu kan sebenarnya harus dipancarkan cinta kasih, metta. Di dalam perkembangan agama Buddha dan sejarah agama Buddha, tidak ada pernah terjadi perang itu atas nama agama. Meskipun zaman Sang Buddha masih hidup, ada dua suku masalahkan tentang merebutkan air, itu Sang Buddha datang dengan penuh kedamaian. Kita umat Buddha kan punya prinsip, kebencian tidak akan habis jika dibalas dengan kebencian. Kebencian akan berakhir apabila kita balas dengan cinta kasih. Nah, Waisak, sebenarnya Waisak ini kita mengharapkan umat Buddha ini bukan hanya memberikan penghormatan secara lahir. Umat Buddha kita terutama di Indonesia ini menjelang Waisak itu banyak wihara-wihara itu mengadakan sebulan dalam Dhamma. Jadi tiap malam itu ceramah, diundang biku memberikan pengertian kepada umat. Jadi untuk memantapkan, meningkatkan wawasan mereka tentang Buddha Dharma. Jadi kita agama Buddha itu sangat menekankan tentang cinta kasih. Dan kita juga ada satu keyakinan, satu kepercayaan untuk membuktikan cinta kasih itu kita harus melaksanakan karma. Kita mengenal hukum karma. Sebagai contoh, saya akhir ini setiap hari saya melepas ikan. Ya, melepas ikan. Ya memang ada tujuannya. Karena dalam keyakinan agama Buddha, berdoa apapun, minta apapun tanpa perbuatan baik nol. Ya kan, apalagi orang kalau susah sembahyang genjotnya kuat. Kalau sudah kesusahan, kalau senang lupa. Nah itu. Makanya kita cinta kasih itu salah satu yang melepas ikan dengan kita memberikan kebebasan ikan ini, memperpanjang umur ikan ini. Dengan harapan apa yang kita tanam itu kembali kepada diri kita sendiri. Semoga saya juga diberi kebebasan, semoga saya juga diberkahi umur panjang. Karena saya menanam umur panjang. Karena ikan ini, kalau Bapak Ibu melihat orang jual ikan lele itu, dikempir kepalanya, dikeluarkan kotoran ini, itu kita rasanya tidak mentolo. Ya, jadi makanya saya kira ibu-ibu sekalian kan sudah tahu ada versinya Mahayana juga cai, vegetarian, tidak membunuh. Jadi kita umat Buddha ini jujur aja kita akan menjalani 5 sila ini, tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berzina, tidak berbohong, dan tidak mabuk-mabukan. Dengan menjalankan 5 sila ini, bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi untuk lingkungan kita. Dengan kita menjalankan sila ini, lingkungan kita tenang kalau berkumpul dengan kita, karena kita tidak mencuri, tidak berzina, tidak mabuk-mabukan, tidak berbohong. Jadi agama Buddha itu umat Buddha lebih utama mengembangkan moral, ya.
Jadi Waisak ini singkatnya tetap prinsipnya tuh dhamma. Membabarkan, menghayati, melaksanakan dhamma dalam kehidupan sehari dengan benar, dengan baik, bermanfaat untuk dirinya dan bermanfaat untuk orang banyak. Saya kira cukup. Ada lagi mungkin? Dari kami sudah cukup, Pak. Cukup ya? Ya, karena memang Pendek ini, saya pikir panjang. nah, kalau panjang nanti durasinya terlalu lama di YouTube. Iya. Karena sebetulnya memang yang kita harapkan terutama nilai-nilai universal, ya. Nilai-nilai universal yang pasti menginspirasi banyak orang tanpa, misalkan saya begitu banyak mendengarkan khotbah-khotbah dari Bante tanpa saya harus menjadi seorang Buddhis, Betul. tanpa saya harus menjadi seorang Buddha, Ya. dan betapa itu menginspirasi saya. Itu Ya. yang terutama kami harapkan. Ya, Itu yang kami harapkan dengan kata nilai. betul. Bagaimana perilaku, ya, respect terhadap kehidupan pada umumnya, seluruhnya, itu menjadi inspirasi Buddha yang luar biasa, Ya, betul. untuk kita semua. Jujur. Jadi saya pun kalau memberikan pengertian agama kepada orang, tidak pernah saya besok ke wihara, nggak pernah. Nggak pernah. Kamu pindah ke agama, nggak pernah. Saya hanya punya prinsip, saya memberi. Itu adalah kebaikan saya lakukan, yang bisa saya lakukan. Cukup. Ada mau tanya mungkin? Ada tambahan, Ditanggapi? Pak Haryanto? Jadi dari teman-teman Vihara Buddha sendiri ada sesuatu yang mau ditambahkan? Karena begitu pesan sudah sampai, ketika kita tambahkan pesan itu, pesan yang sudah sampai itu menjadi berkurang, Pak, nanti nilainya. Persis seperti soto, ketika enaknya sudah tercapai, ketika ditambahkan yang kedua sudah tidak enak lagi. Itulah kebijaksanaan. Hidup ini kita perlu belajar dengan pengalaman sehari-hari kok. Betul. Coba kita kurang perhatikan, Ya. kurang merenungkan, kenapa bisa gini, kenapa begitu. Padahal diri kita sendiri guru kita ini guru, tapi kita tidak mau tahu, lupa. Itulah dalam Dhamma diri sendiri guru. Saya kira ini, karena kita tidak tahu, karena begitu banyak masalah datang dari ketidaktahuan, dari ignorance, betul Ya kan? begini, ya maaf ya saya lagi nyinggung ini. Kalau dalam agama Buddha punya pandangan, kalau dalam agama-agama lain, kalau ada sesuatu yang tidak terpikirkan, oh ini sudah rahasia Tuhan, ini sudah kehendak Tuhan. Bagi umat Buddha, di dunia ini tidak ada rahasia. Semua kita bisa tahu, cuma kemampuan kita yang belum sampai. Sang Buddha itu guru yang maha tahu, apa saja dia tahu. Dia bisa menciptakan badannya jadi 1000 bisa. Dia mau apa aja, dia mau ke Amerika sekarang dia bisa. Tetapi makanya menjadi Buddha itu berat. Jadi makanya daripada gitu, kalau ada sesuatu, kita nih perlu belajar dan kita nih masih bodoh. Jujur ini saya. Jadi jangan sekali-kali kembali mencari kambing hitam. Kita tidak ngerti disalahkan orang lain. Wah ini sudah rahasia, wah ini sudah rahasia, ini ada kehendaknya. Bagi saya nggak bisa terima. Coba kemampuan kita belum sampai. Bagaimana menembus kemampuan ini? Yaitu meditasi. Apa meditasi perlu duduk diam, Pak Widya? Tidak. Setiap hari kita bisa meditasi. Meditasi itu mengembangkan kesadaran. Asal kita selalu sadar, apa yang kita lakukan kita sadar, muncul emosi kita sadar, marah. Nggak usah diikuti, kenapa marah, kenapa? Nggak, marah, hilang, lenyap. Itulah meditasi. Menyadari. Teorinya tidak sulit, sulitnya malas. Iya, baik. Dan itu bukan sesuatu yang baru bagi kita, bahwa pada akhirnya penghayatan itu sebuah laku, ya, bukan sekedar pengetahuan, tetapi sebuah perjalanan setiap hari yang disadari laku. Setiap kebijaksanaan itu adalah sebuah penyingkapan. Keseharian adalah sebuah penyingkapan kebijaksanaan yang seperti napas yang kita hirup itu kan, napas yang kita hirup setiap hari, dan menyadari bahwa napas itulah kehidupan yang kita hirup setiap hari.
manusia ini tidak mau susah. Padahal susah itu penting untuk mencapai kebahagiaan, kesuksesan. Itulah kerahasiaan hidup ini. Jadi apa yang kata Romo tadi, saya sangat bijaksana itu kan sangat sulit diterapkan. Karena nafsu kita tuh tidak bisa terkendali. Orang bijaksana itu pikirannya tenang, dia bisa membedakan ini mana, apa yang kalau saya melakukan ini apa, akibat ini apa, dia bisa berjalan tengah. Sulit. Itulah bertujuan beragama. Baik, terima kasih banyak Romo Widya ya, karena kita tidak pernah habis membicarakan ini, karena pada akhirnya semua harus berakhir pada laku setiap hari, dan kita hari ini sudah berbagi, Pak. Terima kasih teman-teman Buddha sudah berbagi, karena kepentingannya dengan tayangan tidak cukup banyak waktu kita ya. Nah, saya minta closing statement ya, pertama-tama dari bapak-bapak ini ya, termasuk dari Romo Widya, semacam kata penutup untuk perjumpaan kita hari ini, yang juga semacam pesan bermakna yang bisa nanti ditangkap dan dilihat oleh teman-teman yang menonton. Boleh keikhlasan, kalau Romo wajib kalau bapak-bapak keikhlasan, dan kami sangat bergembira seandainya closing statement semacam pesan bermakna untuk kita semua yang menonton video ini. Boleh dari Romo mungkin terakhir, boleh dari bapak-bapak dulu, siapa yang mau menyampaikan pesan untuk kita semua, closing statement. Oke, ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan Romo Pras dan teman-teman paroki Kristus Raja. Pesan yang menjelang Waisak yang bisa saya sampaikan yaitu keberagaman di Indonesia merupakan harta milik kita bersama. Karena itu kita berharap agar bisa dipertahankan, ditingkatkan, seperti kegiatan dari teman-teman paroki Kristus Raja ini sangat baik sekali. Kami jadi terinspirasi, Romo, untuk bisa melakukan kegiatan serupa. Hanya masalahnya di kami mungkin keterbatasan personil juga dan jumlahnya gitu ya, Mas. Karena itu pesan yang kita bisa sampaikan yaitu tadi, jagalah keberagaman di antara kita dengan saling mengenal lebih banyak ya, agar bisa saling memahami dan juga menghindari kesalahpahaman. Semoga dengan kegiatan ini dapat semakin mempererat daripada ikatan saling mengenal kita, sehingga menjadi lebih baik ke depannya. Ya, terima kasih. Terima kasih. Yang lain ada? Mari. Terus. Ya, selamat siang. Terima kasih ya, kesempatan yang diberikan, dan saya juga ucapkan terima kasih kepada Romo Immanuel dan beserta rekan-rekan sekalian. Setelah kita menyimak bersama-sama diskusi pada siang hari ini, ya saya senang sekali ya, ternyata di antara kita yang beragam ini tentunya ada kesamaan ya. Karena tadi Bu Tuti sudah memberikan pertanyaan, lambang-lambang itu ternyata juga ada ya, di Katolik dan di Buddhis juga ada, dan ini merupakan satu kebersamaan juga dalam kita di antara perbedaan kita. Nah, tentunya dengan acara pada siang hari ini sangat memberikan inspirasi sekali, dan saya sangat terinspirasi kepada Romo Immanuel tadi karena banyak berbincang. Beliau banyak sekali ya belajar tentang Buddhis dan banyak mendengarkan ajaran Sang Buddha dari YouTube ya, terutama dari para biku. Dan tentunya kita dari teman-teman ini juga harusnya juga perlu belajar juga dari Katolik, bagaimana mungkin satu saat kita juga perlu belajar. Ya, kira-kira dari itu yang saya tangkap. Semoga kebersamaan ini dapat kita lanjutkan lagi, bukan hanya sampai di sini. Ya, kira-kira itu yang pesan dari saya. Terima kasih. Mungkin dari Katolik dulu, silahkan. Menurut saya ada banyak keberagaman. Masing-masing agama atau keyakinan yang ada di Indonesia mempunyai tradisi, simbol-simbol, dan ornamen-ornamen yang sangat indah dan berbeda.
Mari kita jaga, biarkan perbedaan ini, yang indah ini biarkan tetap berjalan sehingga kita merasakan keberagaman seperti keindahan mutiara yang diukir atau dirangkai di Katulistiwa ini. Mari kita jalin kebersamaan yang berbeda ini untuk Indonesia menjadi tetap indah. Terima kasih. Selamat siang. Tentunya kami juga berterima kasih karena ajaran kita sama, yaitu cinta kasih kepada sesama. Semoga dengan cinta kasih ini mempererat persaudaraan di antara kita semua. Baik, terima kasih. Dari apa yang saya dengarkan dari awal sampai akhir, saya menyimpulkan bahwa ada beberapa aliran yang ada di Buddha. Hanya satu yang menjadi pegangan, yaitu yang saya ingat adalah Tripitaka, itu yang merupakan pegangan untuk agama Buddha. Terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi dari hasil pertemuan kita yang hari ini ada banyak hal yang kita bisa saling mempelajari. Dan saya juga banyak belajar tentang ajaran Dhamma. Memang sebagai teman, saya dengan Pak Irwan ini kebetulan teman mulai kecil, jadi kita teman main sampai dewasa. Untuk mengenal sebagai teman bukan hanya kita kenal sekedar menyapa, tapi kita juga mengetahui apa yang menjadi kepercayaan beliau. Ya, begitu pula sebaliknya. Seperti tadi yang disampaikan bahwa Romo Pras pun juga banyak belajar. Mungkin saya pun juga perlu belajar banyak tentang ajaran Buddha, baik itu lewat diskusi antar teman seperti ini atau lewat YouTube. Untuk apa? Untuk kita bisa saling memperkaya dan kita saling mensyukuri keberagaman kita ini, dan kembali lagi kita hayati, nanti kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Arianto. Romo Widya mungkin ada closing statement, pernyataan penutup untuk kami, kita semua. Kalau saya bisa, yang saya puji satu, Romo Immanuel, luar biasa, tepuk tangan. Karena apa? Sejak saya dari awal sampai akhir ini, orangnya tetap stabil. Stabil. Tidak gampang terpancing. Sudah matang. Kalau saya ini masih setengah matang. Jadi saya terus terang, hari ini saya dapat pelajaran, ketemu seorang teman, Romo Immanuel ini, jadi saya anggap bisa jadi guru saya, guru baru saya. Saya perlu belajar. Kalau saya ini emosionalnya masih tinggi. Jadi saya lihat tadi sejak dia duduk sini, saya perhatikan, wah ini manusia luar biasa. Jujur, bukan saya mengada-ngada. Jadi saya sifatnya gitu, lihat ada saya beri contoh, itu guru saya belajar. Karena kita banyak kekurangan. Jadi dengan datangan teman-teman dari Kristus Raja ini bagi kita suatu pelajaran. Bagaimana kita datang menyiapkan konsumsi terlambat, kalian penuh kesabaran, kita bawa ke belakang juga nurut. Mungkin tadi kalau bilang nanti makannya jam 5 juga nurut itu. Luar biasa. Kita belum tentu bisa begitu. Tepuk tangan untuk saudara-saudara kita. Ya, saya sebagai yang tua di sini mengucapkan terima kasih, terutama Romo Immanuel, dengan rendah hati mengajak teman-teman datang ke Wihara Dhamma Jaya ini dengan kesungguhan hati, dengan ketulusan, bisa berbagi dengan kita, bagi kita suatu pelajaran yang baru kita alami hari ini. Mudah-mudahan pertemuan ini bukan akhir dari pertemuan kita, mudah-mudahan kita bisa mengadakan kelanjutan dalam kondisi suasana yang berbeda, mungkin tapi lebih akrab dari saat ini. Tahun depan atau kapan, nanti mudah-mudahan kita punya kesempatan bisa mengunjungi gereja juga, mudah-mudahan bisa mempererat persatuan kita. Saya kira cukup, semoga kita semuanya, saudara-saudara kita pulang ke rumah bisa selamat sampai di rumah, selalu menjadikan kenangan yang indah pertemuan pada siang hari ini. Terima kasih. Terima kasih. Saya terus terang agak malu saya dipuji karena saya ini masih muda Pak. Saya setengah abad. Iya,
ketika tadi disampaikan lambang tentang bunga, dari tadi saya melihat bunga ini ya. Memang bunga ini bisa layu, tetapi sekali dia mekar, dia memberi kita keindahan. Sehingga ketika dia layu, dia tidak akan pernah menyesal karena sudah pernah memancarkan keindahannya bagi kita semua. Selagi kita sedang mekar, mari kita memberikan keindahan. Mari kita berbagi keindahan selagi kita mekar. Sehingga ketika kita layu, kita mensyukuri hidup yang pernah kita bagikan. Sekurang-kurangnya itu yang bisa saya sampaikan. Dan jangan pernah pelit untuk berbagi keindahan saat kita mekar. Karena itulah saat kita sungguh hadir dalam hidup dan berbagi. Lalu ketika kita menjadi layu, kita pernah berguna. Kita pernah berfaedah untuk kebahagiaan banyak orang dan memberi keindahan. Maka jangan pelit, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Lalu kami menyiapkan cindramata dari kami, ya, bisa disiapkan Ibu, Pak Haryanto dan Bu Tutik, saya minta maju ke depan. Kami mempersiapkan tali asih ya, sangat sederhana, tetapi itu bisa menjadi pengingat bagi teman-teman Buddha bahwa kami pernah di sini, hadir di sini dan tetap di sini. Bisa ditunjukkan dulu Pak contohnya, silakan maju ke depan ya, dijelaskan misi kita ya, boleh dibuka dulu. Jadi ini cindramata ya, berupa kaos dari kami, tetapi isinya lambangnya itu yang sangat berarti, yang terserah nanti mau dipakai atau dipajang silahkan. Lambang-lambang ini bagian depan adalah Bhinneka Tunggal Ika dengan gambar burung Garuda, atau Pak Haryanto mau menjelaskan silakan ya. Ini desain dari Mas Mamo. Mas Mamo itu yang ada di belakang sana itu, yang rambutnya gondrong ya. Bhinneka Tunggal Ika dengan keragaman rumah ibadah ini ya Ibu ya. Lalu ini negara kita apa namanya, moto ya, semboyan, betapapun berbeda, tunggal ika ya, satu kesatuan ya, tetap dalam kesatuan. Bisa dibalik Ibu. Lalu ini misi dari konten kami, yaitu merawat keberagaman bersama. Nah ini salah satu cara kami merawat ya, menumbuhkan itu mungkin menciptakan mungkin gampang, tapi merawat itu yang tidak mudah. Sehingga yang kami lakukan sesungguhnya hanya merawat ya, bersama Paroki Kristus Raja Surabaya, dan semua ini kita tayangkan di Komsos, di YouTube Komsos. Komsos itu komunikasi sosial ya Pak ya. Ya teman-teman yang berseragam di belakang itu yang sangat berjasa. Yang ini nanti akan diupload persis pada hari raya Waisak tanggal 16. Sehingga apa yang disampaikan Romo Widya, apa yang kita diskusikan itu sungguh bermakna, berbuah bagi siapapun yang nanti menonton YouTube kami ya. Begitu kira-kira, semoga bisa diterima. Siapa wakilnya boleh ini karena sudah dibuka, dilipat nanti sebagai secara simbolis. Siapa yang bisa menerima? Ketua Yayasan Koyong biar ada dokumentasi ya, difoto dulu sebentar Pak. Kami, umat Katolik Paroki Kristus Raja Surabaya, mengucapkan selamat Hari Trisuci Waisak 2566 Buddhis Era tahun 2022. Semoga semua makhluk berbahagia.